Alhamdulillah Alhamdulillahillazi waja'alani min warasati jannatin na'im waghfir li abi annahu kana minadh dhallin wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil ghawin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin bapak-bapakku dan saudara-saudaraku, ikhwan fillah rahimakumullah. Pertama sekali pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan dan waktu yang diberikan, umur panjang, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Jumat yang baik ini menjadi suatu hari yang bersejarah dalam kehidupan kita, yaitu persiapan kita menjelang Idul Adha atau perayaan kurban. Kemudian salawat serta salam semoga Allah sampaikan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita cintai dan yang sangat kita rindukan. Kemudian kepada kita semuanya yang hadir di masjid yang mulia ini, kemudian kepada saudara-saudara kita di mana saja berada yang mendengarkan suara ini, marilah kita memperbaharui ketakwaan kita, memperkokoh rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita dalam waktu yang sangat singkat ini adalah harta dan anak. Harta adalah sesuatu yang sangat kita idam-idamkan, sesuatu yang kita cari, berusaha, berkumpul, mengumpulkannya dengan semaksimal mungkin. Dan anak adalah amanah, harta juga adalah amanah. Keturunan yang akan kita bina adalah banun, anak, tanggung jawab. Ketika Allah memberikan harta kepada hambanya, ada dua pemaknaan, ada dua arti. Yang pertama, Allah berikan harta kepada hambanya dalam makna Allah ingin membahagiakan dia dan dia sanggup untuk membawa harta itu. Kemudian yang kedua maknanya adalah Allah memberikan harta kepada seseorang dalam makna wa umli lahum, sebagai suatu siksa untuk dia.
suatu yang dapat menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak kita lihat kaum muslimin, ada orang yang berkecukupan dari segi harta. Allah kasih dia harta, Allah kasih dia anak, dia makin dekat kepada Allah, rasa syukurnya makin kuat. Ada yang diuji dengan kemiskinan, jatuh dari kekayaan. Nabi Ayub alaihissalam, pertamanya dia kaya raya, punya kandang ternak yang sangat luar biasa, unta begitu ratusan ekor, anak ada 12. Tetapi hanya dalam satu penyakit Allah kasih kepada dia, semuanya hilang. Hanya satu, istrinya. Tetapi dia tidak pernah mengeluh. Nabi Ayub tidak pernah mengeluh. Tulangnya habis, dagingnya habis, wajahnya, pokoknya badannya sudah kurus. Tapi ketika penyakit itu kaum muslimin mau menyentuh kepada hatinya, karena hati yang selama ini yang diberikan oleh Allah kepada dia, dia terus ingat itu yang dijaganya. Dia jaga, ingat kepada Allah. Namun ketika penyakit ini menyentuh hatinya, menyentuh pikirannya, pikirannya sudah mulai linglung, maka disitulah dia mengucap, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam makna mengupat. Bahasa Al-Quran adalah inna masanyad dur. Ya Rabb, aku sekarang dalam keadaan berpenyakit. Penyakit ini sudah mulai menyentuh hatiku, sampai kepada hatiku sudah mulai menghilangkan ingatanku. Innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya engkau adalah yang maha memberikan rahmat. Ayub tidak meminta penyakitnya diangkat, cuman dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rob, saya sekarang sakit, tapi saya tidak ingin hati ini putus daripada engkau gara-gara penyakit ini. Penyakit ini adalah punyamu, milikmu, semuanya dengan izinmu. Tapi aku tahu engkau adalah maha pengasih dan penyayang. Itu cuman yang disampaikannya Nabi Ayub alaihissalam. Dikasih harta mal banyak, dikasih anak juga seperti itu. Dalam waktu yang sekejap kandangnya terbakar, rumahnya runtuh, anaknya yang 12 berada di dalam rumah runtuh, meninggal, innalillah. Tetapi dia tidak pernah mengeluh. Dia hanya mengucap innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dia mendapatkan itu, dia sabar daripada penyakit yang diberikan oleh Allah. Namun dengan kesabaran itu, ketika dia mengatakan inna masanya dur, mengadu kepada Allah, maka datang ilham, datang wahyu. Hentakkan kakimu wahai Ayub, hentakkan tumitmu ke bumi Allah wahai Ayub. Maka Ayub hentakkan tumitnya, seolah-olah dia menjatuhkan penyakitnya. Dengan keadaan seperti itu kaum muslimin, sehatlah Nabi Ayub. Hartanya yang hilang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya juga seperti itu. Istrinya yang durhaka kepada beliau hanya dengan satu kata-kata kebohongan, itu pun dengan rasa kasih sayang, dia belikan roti kepada Nabi Ayub alaihissalam. Sementara Nabi Ayub alaihissalam, dia tahu bahwa uangnya di rumah memang tidak ada. Tidak ada, tapi istrinya, dia potong rambut yang dicintai oleh Nabi Ayub, dia jual ke pasar, kemudian dibelikannya roti, dikasihnya kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ditanya Nabi Ayub, di mana engkau dapat? Mana kau dapat uangnya? Sementara sebelumnya kaum muslimin sudah dikatakan oleh Nabi Ayub, ini rambutmu adalah kesayanganku, jangan pernah sekali-kali engkau potong.
Tetapi istrinya melihat keadaan suaminya yang seperti itu, tidak makan, berpenyakit, dia rela memotong. Maka akan aku pukul engkau dengan 100 kali pukulan. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan di dalam surah Az-Zu'ara. Su'ara itu maknanya penyair-penyair, para yang suka berpantun. Karena orang Arab itu dulu suka betul berpantun. Berani mereka naik ke puncak bukit untuk menuliskan syair-syair. Untuk apa? Hari Jumat dibawa lomba, siapa yang menang digantung di Ka'bah. Syair-syair pada waktu itu belum menuntun kepada syiar-syiar Islam. Turun ayat Asy-Syu'ara menjelaskan, mengajak kepada para penyair-penyair yang hebat itu, mengajak masuk kepada Islam. Maka turunlah satu surat yang bernama dengan Asy-Syu'ara. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan kita yang cinta dalam harta, sayang terhadap anak. Hakikat apa yang sebetulnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah pemberian. Dalam surah Asy-Syu'ara ini ayat yang ke-88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat, kata yaum artinya hari, tapi hari kiamat. Kalau hari Kamis harus diidofahkan kepada hari Kamis, yaumul khamis. Hari Selasa yaumus salas. Tapi dalam makna Al-Quran, satu kata-kata yaum yang terdapat dalam Al-Quran adalah namanya hari kiamat. Bukan hari biasa, tapi hari yang sangat luar biasa. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat itu, hai manusia, tidak ada bermanfaat lagi, tidak akan memberikan manfaat hartamu. Hartamu tidak ada lagi manfaatnya. Kalau kita lihat kaum muslimin, kita rela mati-matian. Meninggal si bapak, meninggalkan 7 orang anak dengan 4 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Meninggalkan harta warisan dengan jumlah 80 juta. Bukannya bersyukur malah bertengkar, malah kufur. Ini kurang banyak, itu kurang banyak. Akhirnya gara-gara dengan mendapatkan hal itu, kaum muslimin putus silaturahim. Maka kata Allah, tidak ada manfaatnya. Asal akan dapat uang, biarlah putus hubungan silaturahim, biarlah putus hubungan kakak beradik. Gara-gara apa? Harta. Mati gara-gara harta, mati gara-gara tanah, mati gara-gara uang. Habis, tidak ada manfaat kata Allah. Ini yang perlu kita tekankan kaum muslimin dalam hidup ini. Makanya sering sampaikan, dalam hal muamalah yang paling berat adalah hubungan terhadap manusia. Bapak puasa Ramadan 30 hari, khatam Al-Quran sebanyak 10 kali dalam bulan Ramadan itu. Ditambah lagi dengan sawalnya, malamnya dengan qiyamul lailnya. Tambah dengan sedekah infaknya. Tetapi menyakiti tetangga, menyakiti kawan, tidak akan selesai. Habis. Yauma la yanfa'u malun, tidak ada manfaatnya. Harta yang kita pusingkan selama ini, yang kita kumpul-kumpulkan, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka mereka yang mengumpul-ngumpulkan, apalagi tidak mengeluarkan zakatnya. Sawitnya berapa ton dalam satu panen? 10 ton. Keluar enggak zakatnya?
Kelapanya berapa yang keluar? Berpanen. PNS saja sekarang dikeluarkan zakatnya. Bagaimana enggak mengundang murka Allah? Berapa banyak orang yang tidak mau mengeluarkan zakat? Karena apa? Takut zakatnya hartanya kurang dari zakat. Kadang banyak orang mencari emas, hitung. Jangan makan punya orang miskin. Keluarkan hak mereka. Allah tahu kalau tidak kita keluarkan harta, akan dia mencari jalan keluarnya sendiri. Dia keluar sendiri kaum muslimin. Ini yang kita harapkan. Punya harta berkah. Maka tidak ada manfaatnya nanti di hadapan Allah. Harta kita tidak ada manfaatnya. Tidak ada satupun. Kita yang membawa kalung ke dalam kubur, bawa motor ke dalam kubur, bawa rumah, apalagi motor, mobil, semuanya tidak ada yang kita bawa. Yang kita bawa cuman 3 helai kain kapan dengan ikatan 5 ikatan. Itu cuman, setelah itu lepaskan. Siapa yang merebut? Anak, istri. Tinggal. Ya Rabb. Kaum muslimin, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka suatu perbandingan kepada kita, carilah harta itu, tapi jangan lupa cari keberkahannya. Jangan lupa mencari harta Allah. Fantashiru fil ard, silahkan bertebaran di muka bumi, carilah. Inilah cari, tapi cari dengan yang hak. Kalau sudah kita berani kaum muslimin mencari dengan yang hak, dengan yang benar, benar kita cari, Allah mudahkan. Bukan konsep orang sekarang, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Karena kita cari yang susah dan tidak sabar. Buya Hamka pernah ditanya, Buya, saya pernah ke Makkah dan saya di sana ketemu pelacur. Heran saya melihatnya, Makkah kok ada pelacur? Ke Saudi itu saya berangkat ketemu pelacur, PSK bahasa sekarang kerennya. Bahasa kasarnya pelacur. Dikatakan Buya Hamka, sana saya minggu kemarin berangkat ke Amerika. Saya tidak pernah menemukan satupun pelacur di sana. Mangguk-mangguk kawannya yang ngomong tadi. Maka dikatakan Buya Hamka, apa yang engkau cari maka itulah yang akan ketemu. Engkau berangkat ke Makkah itu karena itu engkau cari, maka itulah ketemu. Saya berangkat ke Amerika, saya tidak mencari pelacur, tetapi saya mencari yang lain, makanya saya tidak ketemu dengan pelacur. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Allah, wala banun, anak-anakmu juga anak yang kita banggakan, yang kita usahakan, yang mati-matian kita memperjuangkannya. Nak, besok kamu di mana sekolah? Turutkan kehendaknya, di SMA saja ya, di Sanawiyah saja ya, terserah, yang penting kamu mau sekolah. Maka kata Allah, itu tidak ada manfaat. Kecuali apa? Dijawab oleh Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan kamu nanti akan datang kepada Allah dengan hati yang tenang, hati yang baik. Syekh As-Salih, Syekh Utsaimin, dia mengatakan, menafsirkan dengan qalbin salim itu, yang pertama adalah khalin anisyirki billah. Kata Syekh Utsaimin dalam menafsirkan kata salim, hati yang baik itu adalah terhindar daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dengan yang dulu-dulu? Dulu pengetahuan belum sekarang. Kalau kita ingin melihat pengertian daripada syirik, ini bentuknya. Ada media-media yang menyebabkan kesyirikan, termasuk aki, termasuk Quran kecil disyirikkan. Ini kuat, ini mujarab, ini syirik. Kalau yang dulu kaum muslimin pernah kita lakukan, cepat taubat kepada Allah.
taubat kepada Allah, salim kepada Allah, qalbun salim, tenang kepada Allah. Makanya orang mati itu kalau nggak tenang nggak bisa baca kata la ilaha illallah. Tenang nggak tenang dia, kacau goro-goro, susah. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim. Kemudian yang kedua, jangan hindari hati yang menempel di sana penyakit-penyakit batin, masuk hasad, masuk dengki, masuk zolim. Kalau bapak melihat orang itu teraniaya, hati bapak senang, berarti ada di sana penyakit zolim. Kalau bapak jadi pengurus, susah membuat orang, berarti bapak adalah punya penyakit zolim. Bapak senang melihat dia senang, berarti ini yang bagus. Itu berarti hati aman. Tapi kalau tidak senang melihat orang senang, ini yang bahaya. Maka tidak tergolong kepada qalbin salim, hati yang tenang. Maka ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, nampak raut wajahnya tenang, berarti hati kita damai. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam qalbin salim itu apa kata Allah? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Kami akan dekatkan surga dalam kehidupannya. Surga dalam kehidupan, bukan besok, surga dalam kehidupannya. Dunia ini bisa jadi surga bagi siapa? Lil muttaqin. Tapi hati-hati orang yang mencari yang saya jelaskan tadi. Wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan neraka jahanam juga didekatkan kepada mereka yang tidak mendengarkan peringatan-peringatan Allah. Kaum muslimin, marilah kita berusaha di dunia ini dengan sebaik-baik mungkin dalam mencari harta Allah, dan kita didik anak-anak kita agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, isnusawwikum bi rabbil alamin, wa ma adallana illa al mujrimun, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullah akbar. Aqimissalah.